Kemudian teaser episode yang sudah kami buat untuk selengkapnya kita mengenal dan memahami bagaimana mekanisme pengisian aplikasi Epuslu. Kita bersama-sama mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Pak Jamil. Dan sebelumnya kami sampaikan bahwa untuk panduan mengenai pengisian ataupun penggunaan Epuslu, sebenarnya kami sudah menyiapkan panduan penggunaan dan video tutorial. Namun ini masih dalam proses, mudah-mudahan minggu ini bisa kami selesaikan. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita dengarkan paparan terkait pengisian aplikasi Epuslu yang akan disampaikan oleh Pak Jamil. Kepada Pak Jamil, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Subkoordinator Evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Koordinator Program dan Evaluasi, yang kami hormati Koordinator dan Subkoordinator Kelompok, serta Penyuluh Pertanian Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, Kepala Bidang atau Seksi yang menangani penyuluhan pertanian di Provinsi maupun Kabupaten Kota, Koordinator Penyuluh Pertanian Provinsi, Pengelola Satker Dana Dekonsentrasi, admin Epuslu, dan hadirin penyuluh pertanian di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah timur yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin kami memaparkan materi terkait dengan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui aplikasi Epuslu. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pusat Penyuluhan Pertanian menginisiasi, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Koordinator, website yaitu Epuslu. Epuslu itu sendiri merupakan alat monitoring yang diinisiasi oleh Puslutan BPSDM Kementerian Pertanian dalam rangka melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam proses atau mekanisme pelaporan kegiatan penyuluhan pertanian itu berikut mekanismenya. Ada dari PPL, kemudian dari koordinator PPP, ada dari kabupaten kota maupun provinsi. Pertama-tama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, harus adanya sinergi di antara 4 aktor tersebut. Yang pertama yaitu dilakukan oleh provinsi. Jadi provinsi pertama-tama harus melakukan penguploadan data. Jadi di sini provinsi login terlebih dahulu, kemudian di sini admin klik penerima BOP, menambahkan penerima BOP, nanti di sini unduh template-nya terlebih dahulu, tambah penyuluh secara massal. Jadi yang perlu diperhatikan, jadi kalau provinsi tidak mengunggah data ini, maka nanti penyuluh-penyuluh yang ada di provinsi tersebut tidak bisa masuk. Jadi unduh template-nya terlebih dahulu, nanti template-nya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian isikan semua informasi dan simpan dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi di sini ada nama penyuluh, NIK, NIP, status penyuluh, dan di wilayah kerja yang perlu diperhatikan, ini data penyuluh pertanian di provinsi yang wilayah kerjanya hanya diisi kabupaten atau kota. Sedangkan apabila penyuluh pertanian kabupaten kota, maka pada kolom wilayah kerja diisi hanya kabupaten kota dan wilayah kerja di BPP. Dan bagi penyuluh pertanian di BPP, maka pada kolom wilayah kerja diisikan semuanya, baik kabupaten kota, BPP, dan juga desa. Jadi setelah diisi, kemudian disimpan, kemudian pilih file, choose file di sini, kemudian klik unggah penyuluh. Jadi secara otomatis datanya akan masuk ke sistem database. Jadi penyuluh-penyuluh yang ada di wilayah atau provinsi tersebut akan masuk. Kemudian apabila penyuluh tersebut masih ada yang belum masuk di dalam SKT-1, maka provinsi dapat menambahkan penyuluh secara manual, yaitu tambah penyuluh di sini, kemudian isikan semua informasi, kemudian simpan. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu,
khususnya di provinsi, wajib mengunggah data penyuluh penerima BOP itu paling lambat 10 Januari pada tahun berjalan. Jadi setelah semuanya diisi, maka nanti mekanisme pelaporan ini bisa berjalan. Jadi setelah diisi, kemudian yang harus dilakukan oleh PPL di tingkat kabupaten, DPP maupun provinsi akan seperti ini, Bapak Ibu. Kita masuk terlebih dahulu ke www.epuslu.id. Jadi setelah masuk, kemudian klik registrasi di sini, maka nanti akan ditunjukkan pada halaman seperti ini. Kemudian klik pendaftaran penyuluh, isikan nomor NIP, nomor induk, nomor P3K, dan lain sebagainya. Kemudian klik cari di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Apabila tampil seperti ini, nomor penyuluh tidak ditemukan, maka penyuluh tersebut belum terdaftar sebagai penerima BOP, sehingga penyuluh yang bersangkutan harus melapor ke admin Epuslu provinsi seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Namun apabila sudah berhasil, maka nanti akan diarahkan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi masing-masing penyuluh memiliki akun sendiri. Jadi silahkan isi biodatanya selengkap mungkin dan pastikan email yang bisa dibuka karena nanti akan dikirimkan username dan password dari email Epuslu itu sendiri. Kemudian isi biodatanya. Di sini juga perlu diisi nama poktannya, jumlah anggota, luas lahan. Jika lebih dari 1 poktan, silahkan tambah poktan. Kemudian ketika sudah selesai, maka klik daftar. Ketika sudah diklik daftar, maka nanti akan muncul seperti ini, pendaftaran sukses. Dan langkah selanjutnya adalah masuk ke email. Jadi setiap Bapak Ibu meregistrasi diri sendiri, maka nanti username dan passwordnya langsung akan dikirimkan secara otomatis melalui akun Gmail-nya Epuslu. Jadi seperti yang ditampilkan di sini, username-nya sebagai berikut, passwordnya sebagai berikut, dan ini akan digunakan untuk login. Jadi kita kembali lagi ke login, setelah registrasi ke login, baru masukkan username tadi yang dapat dari email, kemudian passwordnya juga. Setelah itu sign in. Setelah sign in, Bapak Ibu sekalian, unduh template laporan terlebih dahulu. Jadi unduh terlebih dahulu template-nya, nanti akan seperti ini template-nya. Isikan semua kolom dan perlu diperhatikan Bapak Ibu minimal 4 kegiatan per bulan dan sertakan foto open kamera dengan memanfaatkan fitur insert di kolom 12, nomor 12 ini Bapak Ibu. Isi semuanya, tempat, tanggal, nama, nomor induk, dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah selesai, maka simpan atau scan dalam bentuk PDF. Tentunya sudah ditandatangani oleh masing-masing penyuluh. Ketika sudah disimpan dalam PDF, kemudian klik buat laporan. Setelah klik buat laporan, pilih laporan yang sudah disimpan dan ditandatangani tersebut yang dalam bentuk PDF dan isikan semua informasi di bawah ini terkait dengan jumlah petani yang menerapkan teknologi. Jadi Bapak Ibu tadi 4 kegiatan dalam 1 bulan itu tentunya komoditasnya akan berbeda-beda. Silahkan diisi. Kemudian teknologi yang diseminasikan itu juga akan berbeda-beda. Nanti tinggal misalnya penggunaan VLB, jumlah kelompok yang ikut dalam kegiatan itu berapa, kemudian jumlah petaninya berapa. Ketika sudah selesai, kemudian klik simpan. Sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, tugas dari penyuluh pertanian itu sudah selesai untuk melaporkan dalam alur mekanisme Epuslu. Jadi pelaporannya sudah selesai. Jadi yang harus bertindak selanjutnya, nah ini, jadi ketika sudah diklik, maka nanti ininya berubah. Tanggal pelaporannya misalnya tanggal 27 Februari 2023. Jadi akan muncul informasinya kapan Bapak Ibu mengunggah atau mengupload
laporan kegiatan tersebut. Kemudian unggah laporan ke aplikasi ePuslu paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh masing-masing penyuluh pertanian. Jadi paling lambat tanggal 3 Bapak Ibu, karena mekanismenya akan agar berjalan secara baik. Kemudian setelah PPL mengunggah, kemudian tugas selanjutnya ada di koordinator PPP. Sama halnya harus login terlebih dahulu, dan yang berbeda di sini username dan passwordnya akan langsung diberikan oleh konsultan. Jadi Bapak Ibu PPP, koordinator PPP tidak perlu meregistrasi kembali. Kemudian sign in, kemudian nanti diarahkan seperti ini, masukkan nama koordinator PPP-nya, kemudian masukkan email PPP, kemudian klik simpan, kemudian kita refresh di klik home. Jadi refresh, nanti langsung akan diarahkan pada halaman sebagai berikut. Jadi di sini akan muncul pada Januari jumlah penyuluhnya 4, yang belum laporan 2, yang perlu persetujuan 2, yang disetujui 0. Jadi seorang koordinator PPP klik persetujuan, nah nanti ada nama-nama penyuluh di BPP-nya pada bulan Januari. Jadi di sini yang perlu dilakukan, yang pertama download laporan penyuluh dan lakukan verifikasi dan validasi. Apakah benar nih penyuluh saya, penyuluh A misalnya, sudah melakukan kegiatan minimal 4 dan di PDF-nya, file PDF-nya sudah ada foto open kamera. Kemudian apabila sudah sesuai, klik setuju. Misalnya, oh ya benar, sudah saya verifikasi dan validasi, maka setujui. Kemudian ketika sudah disetujui, maka tanggal persetujuannya terisi Bapak Ibu. Dan sampai di sini tugas dari koordinator BPP sudah selesai. Dan yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu koordinator BPP, bahwa persetujuan dari koordinator BPP paling lambat tanggal 4 pada bulan berikutnya. Jadi tadi penyuluhnya 3, kemudian koordinatornya tanggal 4. Kemudian mekanismenya terus berlanjut ke kabupaten kota. Jadi sama halnya dengan koordinator PPP, nanti akan diberikan username dan password dari konsultan. Masukkan, kemudian sign in. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Silahkan isikan nama instansi, nama pejabat, NIP pejabat, isikan jabatannya juga, email. Kemudian setelah sudah selesai, klik simpan. Maka nanti akan muncul seperti ini. Sama halnya dengan koordinator, tampilannya pada bulan Januari jumlah penyuluhnya 1, belum laporan kosong, persetujuan kosong, persetujuan kabupaten kotanya 1. Jadi klik persetujuan untuk melihat dan menyetujui penyuluh se-kabupaten kota. Jadi di sini nanti akan muncul nama-nama penyuluh yang ada di kabupaten kota tersebut. Nah, klik lihat apabila ingin melihat laporan penyuluh. Jadi pihak kabupaten kota juga bisa melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian klik setujui. Kemudian nanti akan muncul tanggalnya. Nah, kabupaten kota perlu menyetujui masing-masing penyuluh. Jadi setelah semua penyuluh disetujui, maka unduh rekomendasi, kemudian tanda tangani oleh pejabat, distempel, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Jadi untuk rekomendasi, nanti suratnya akan seperti ini Bapak Ibu. Suratnya berbentuk Word, bisa diedit oleh Bapak Ibu, nanti bisa ditambahkan kop suratnya, kemudian nama pejabatnya, kemudian ditandatangani, dan daftar penyuluhnya juga bisa ditambahkan. Setelah ditambahkan, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Kemudian setelah itu pilih file pada laptopnya, tadi pilih file yang sudah disimpan, di-scan, tanda tangani oleh pejabat tersebut, kemudian upload. Nah, sampai di sini tugas dari kabupaten kota sudah selesai, dan yang perlu diperhatikan bahwa kabupaten kota paling lambat mengunggah surat rekomendasi tanggal 6 pada bulan selanjutnya. Selanjutnya, mekanismenya berlanjut ke provinsi. Jadi sama halnya, nanti username dan passwordnya akan diberikan oleh Pusultan, kemudian sign in,
Kemudian kita lihat klik laporan penyuluh kabupaten kota. Jadi kan provinsi ada 2 jenis kabupaten, ada penyuluh kabupaten, di situ ada BPP juga dan juga penyuluh provinsi. Kemudian klik lihat. Nah, di sini ada kabupaten-kabupaten di Provinsi Banten, contohnya misalnya. Kemudian download surat rekomendasinya yang dari Kabupaten Pandeglang, Lebak maksudnya. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi, maka provinsi mengajukan SPM berdasarkan nama penyuluh yang tercantum pada surat rekomendasi. Kemudian setelah kabupaten selesai, baru masuk ke laporan penyuluh provinsi, klik di sini, kemudian lihat laporan penyuluh dan lihat dan lakukan verifikasi dan validasi pada penyuluh provinsi. Apabila telah sesuai, maka terbitkan SPM. Karena kewenangan dari penyuluh provinsi langsung dinilai oleh pihak provinsi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini proses atau mekanisme dari pelaporan kegiatan penyuluhan pertanian melalui website e-Puslo itu sudah selesai Bapak Ibu. Jadi diharapkan dengan adanya e-Puslo ini bukan memberatkan Bapak Ibu sekalian, tetapi malah meringankan sehingga efektivitas dan efisiensi dari sistem penyuluhan pertanian Indonesia semakin baik. Demikian Bapak Ibu sekalian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ibu Subkoordinator. Baik, terima kasih banyak Pak Jamil yang sudah memaparkan bagaimana mekanisme pengisian aplikasi e-Puslo mulai dari penyuluh di lapangan, kemudian sampai diproses untuk pembuatan dokumen administrasi oleh pengelola satu dana dekonsentrasi untuk proses pembayaran BOP. Memang saya tambahkan sedikit bahwa untuk penyuluh provinsi, legalitas untuk laporannya langsung ditandatangani di dalam format laporan oleh pejabat yang berwenang di masing-masing provinsi, baik itu di dinas maupun di BPTP, sehingga di dalam aplikasi e-Puslo ini tidak ada lagi untuk menu approval dari pejabat. Jadi laporan langsung ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di masing-masing instansinya di lingkup provinsi. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin mungkin tadi sudah disampaikan paparan oleh Pak Jamil. Kita buka sesi berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Mohon izin juga ini mungkin Bapak dan Ibu belum bisa langsung melakukan workshop penginputan laporan, namun saat ini karena database yang berisikan nama-nama Bapak dan Ibu belum di-upload oleh admin provinsi, karena nanti setelah selesainya workshop ini besok kami akan meriset ulang aplikasi tersebut, clearkan data-data yang ada, baru data masuk dari provinsi Bapak Ibu nanti akan kami informasikan untuk bisa mengupload data ataupun mengupload laporan kegiatan khususnya di bulan Maret ini, sehingga menjadi dasar untuk pembayaran bulan Maret nanti akan dibayarkan bulan April. Namun tentunya jika ada laporan Januari dan Februari, Bapak dan Ibu bisa juga untuk mengupload ke dalam aplikasi e-Puslo. Baik Bapak dan Ibu, ini mengingat waktu memang cukup singkat ya, karena kita akan akhiri pada pukul 9:20 untuk persiapan ke sesi yang kedua, maka kami buka sesi diskusi pada pagi hari ini. Kami silakan Bapak dan Ibu. Izin itu yang sudah mengangkat tangan, apakah memang kepencet atau akan bertanya? Baik, dari Distan Maluku dulu ya Pak Hamid ya. Silakan Pak Hamid, terus kemudian dari Bu Agustina Provinsi NTT. Silakan terlebih dahulu Pak Hamid dari Maluku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya Bu Rina? Halo? Ya Pak. Ya, maaf. Nanti kita ada dua orang penanya Bu, dari saya sendiri sama dari koordinator provinsi. Saya ada beberapa pertanyaan Bu Rina. Yang pertama tadi untuk formnya itu jelas formnya adalah template yang ada di aplikasi, bukan SK yang kita upload.
Yang kedua, itu proses dari di tingkat penyuluh ini, Bu. Itu paling lambat tanggal 3 ya, penyuluh menginput. Nah, dari sisi itu kira-kira apakah ada punishment? Kalau lewat tanggal itu, baru penyuluh menginput laporan, itu gimana, Bu? Karena taruhlah misalnya dari sisi penyuluh yang sifatnya merapel laporan. Nanti ada berapa bulan itu baru dia sekalian menginput laporannya, mengisi laporannya. Apakah dari sisi itu gimana, Bu? Pada saat tanggal 3 dia belum mengisi. Yang berikut, admin BPP atau koordinator, Bu, ini apakah nama BPP itu memang mengacu langsung di nama admin Simlu, nama Simlu, nama di Simlu. Karena kalau mereka mengisi nama BPP-nya sendiri takut salah, apakah memang langsung input dari aplikasi, langsung mereka tinggal klik, langsung nama BPP-nya muncul. Terus yang berikut, ini untuk admin tingkat kabupaten, Bu. Itu soal pengesahan pejabat, Bu. Pengesahan pejabat. Kalau dari sisi kita, itu biasanya awal tahun itu kita menyurat ke Dinas Pertanian Kabupaten Kota bahwa laporan dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, misalnya seperti itu, dan disahkan oleh pejabat yang memiliki penyuluhan pertanian di Kabupaten Kota. Nah, pejabat yang memiliki penyuluhan pertanian ini, misalnya kalau Kadis tidak ada, dalam hal ini didelegasikan ke teknis masing-masing, dalam hal ini punya penyuluhan. Maksudnya di sini apakah memang Kadis atau bisa kepala bidang, Bu? Nah, itu yang pejabat yang mengesahkan untuk laporannya di tingkat kabupaten, Ibu. Yang berikut, ini admin kabupaten kota itu mengunduh tadi kayaknya udah jelas ya, laporan itu di print fisik, baru ditandatangani, setelah itu baru di PDF-kan, baru diambil kembali melalui aplikasi ya, kalau nggak salah seperti itu. Yang berikut, saya kira ini barangkali Bu saran, kalau kita tahu bersama bahwa postur anggaran kita di RKKL terkait dengan honor admin itu gimana, Bu? Barangkali kita sudah sama-sama tahu. Kalau boleh dalam tahun berjalan ini, kalau ada keleluasaan anggaran, mohon terkait dengan honor admin, Bu, admin Simlu. Karena ini yang soal admin ini tadi, admin Epuslu, apakah dia mengacu di Minyak kilo. Baik, satu lagi barangkali ya. Bubble. Ibu kepencet atau memang mau bertanya, Ibu? Mau bertanya. Silakan, Bu. Ya, sebenarnya pertanyaan saya mirip dengan Bapak dari Maluku tadi ya, terkait untuk bagaimana dengan penyuluh-penyuluh yang ada di
kecamatan ya selaku koordinator, apakah mereka juga mendapatkan harus mendapatkan wilayah binaan atau poktan binaan juga untuk penyuluh-penyuluh yang ada di kelompok jabatan fungsional yang ada di dinas baik di kabupaten maupun di provinsi. Nah, apakah nanti strukturnya sama dengan penyuluh yang ada di lapangan yang harus ada poktan binaan, wilayah binaan seperti itu? Karena kalau misalnya ya sama seperti yang disampaikan dengan penanya sebelumnya ya, kalau misalnya penyuluh yang ada di provinsi atau di kabupaten itu harus ke Poktan, harus ada wilayah binaan, itu kan terkait dengan anggaran BOP yang memang terbatas seperti itu. Jadi nanti apakah fiturnya sama atau tidak itu yang perlu kita ketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bertanya pada sesi pertama. Mohon izin, saya akan mencoba menanggapi apa-apa yang tadi Bapak dan Ibu pertanyakan. Pertama mungkin dari Maluku ya, Pak Hamid. Pertanyaannya, memang format yang untuk database penyuluh sudah kami siapkan, itu bukan SK ya, betul Pak, yang diupload ke dalam aplikasi bukan SK, jadi formatnya, namun data yang diinput ke dalam format tersebut berdasarkan SK penerima BOP yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas atau KPA pada Termin 1 untuk pembayaran tahun 2023. Selanjutnya, bagaimana jika ada penyuluh yang terlambat mengupload laporan ke dalam aplikasi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jamil, memang untuk penyuluh mengupload laporan ke dalam aplikasi itu pada tanggal 3, sehingga proses approval oleh koordinator BPP pada tanggal 4, yang selanjutnya akan diproses oleh kabupaten kota untuk penyusunan surat rekomendasi dan disampaikan ke provinsi untuk penyusunan SPM. Jadi jika ada penyuluh yang terlambat mengupload laporan, ditinggal Pak. Jadi karena memang kalau menunggu pasti akan terlambat untuk proses berikutnya. Kenapa kami membuat batasan waktu? Sehingga ini sebagai rambu-rambu agar proses untuk pembayaran BOP tidak terlambat. Namun jika ada penyuluh yang terlambat, itu kan bukan kesalahan Bapak dan Ibu selaku penanggung jawab, itu kesalahan di masing-masing penyuluhnya. Sehingga jika ada yang terlambat, maka itu sebenarnya ini sebagai langkah untuk indikator penilaian kinerja juga Bapak dan Ibu, bukan semata-mata hanya untuk pembayaran BOP saja, namun ini juga untuk sebagai alat kontrol atau alat mengevaluasi kinerja Bapak dan Ibu. Kenapa kami batasi 4? Kami juga memahami Bapak dan Ibu jika memang kesibukan Bapak dan Ibu mungkin untuk menentukan aktivitas kegiatan Bapak dan Ibu di lapangan hanya bisa waktunya sangat sibuk gitu ya, sehingga tidak bisa menuangkan ke dalam laporan, maka kami batasi 4 saja minimal. 4 yang Bapak Ibu upload, Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan BOP yang akan dibayarkan oleh Satker-Dekon di masing-masing provinsi. Jadi jika ada penyuluh yang terlambat menyampaikan ataupun mengupload laporan ke aplikasi Epusluh, tinggal saja Pak. Kemudian jika penyuluh tersebut sudah mengupload melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, maka itu akan dibayarkan pada bulan berikutnya lagi. Namun dengan catatan Bapak Ibu di kabupaten maupun di kota maupun koordinator BPP bisa melihat ataupun bisa menilai bagaimana kinerja penyuluh, karena di situ kan ada kenapa kan ada time series untuk mengupload, sehingga tahu penyuluh tersebut baru bisa mengupload bulan tertentu pada tanggal tertentu gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana keseriusan Bapak Ibu penyuluh di dalam menyampaikan laporannya, karena laporan ini merupakan wujud dari bentuk pertanggungjawaban apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Seperti itu Bapak dan Ibu.